Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to Salman Afi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pangeran tanpa mahkota, atau sang pemain di balik layar kita, yang sangat fenomenal, tapi dia itu punya peran sangat penting bagi bangsa Indonesia, tapi namanya tidak diresmikan atau namanya tertimbun oleh tanah. Tapi sebagaimana kata beliau di dalam bukunya, dia mengutip bahkan dari dalam kuburan pun suaraku akan lebih terdengar keras gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang putra Minang yang luar biasa juga, yang bernama Sultan Malaka. Oke, ayo kita mulai. Oke teman-teman, kita ulik sedikit tentang riwayat hidup beliau, Sultan Malaka, atau kita kenal dengan Tan Malaka kita. Tan Malaka, beliau lahir di negeri Minangkabau, atau tepatnya di sebuah negeri bernama Suliki di Agam kita. Nah, beliau ini merupakan anak yang cerdas sejak kecil gitu. Jadi Tan Malaka dari kecil, dia sejak umur 10 tahun dia sudah tinggal di surau, atau kita mengenalnya musola gitu. Karena dari kebudayaan Minang, anak laki-laki itu ketika dia sudah balik, maka dia akan tidur bersama teman-temannya di surau atau musola. Di sana dia akan belajar ilmu agama, ilmu adat, ilmu sosial, ilmu masyarakat, dan tak lupa pula ilmu pencak silat untuk bela dirinya. Nah, itulah masa kecil Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya sejak kecil, yakninya di umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, dan tentu saja beliau di umur berikutnya sudah bisa menafsirkan Al-Quran gitu. Dan di umur 15 beliau sudah lancar berbahasa Arab. Itulah Tan Malaka. Di umur 15 ini Tan Malaka masuk ke sekolah Belanda di kota Bukit Tinggi. Nah, beliau sekolah di sana beberapa tahun, mungkin 3 tahun sampai lulus. Dan setelah beliau lulus, beliau diberi gelar kehormatan dan ditawarkan seorang wanita untuk menjadi istrinya. Nah, Tan Malaka cuma menerima gelar kehormatan aja nih. Dia masih belum mau untuk beristri atau berumah tangga. Jadi Tan Malaka di sekolahnya itu, sekolah Belanda, beliau cukup menonjol dan sangat pintar. Kepintaran beliau terutama terlihat di bidang bahasa Belanda, dan itu membuat kagum gurunya. Lupa namanya, nanti saya cantumkan gurunya beliau, dan itu membuat gurunya berantusiasme tinggi bahwa Tan Malaka suatu saat nanti disuruh untuk menjadi guru bahasa Belanda gitu. Nah, karena beliau menolak untuk menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, beliau pergi belajar ke Netherlands atau Belanda. Nah, di sanalah Tan Malaka membentuk kerangka pemikirannya. Apa itu? Ya, kerangka pemikiran yang kita kenal sebagai permasalahan Indonesia, tapi itulah faktanya kerangka pemikiran Tan Malaka, yakninya PKI atau komunisme. Nah, perlu kita tahu, komunisme bukan berarti hanya pemberontakan, atau kasus di Indonesia adalah kasus negatifnya. Tapi komunisme merupakan ideologi yang menggambarkan kesetaraan atau keadilan. Karena ideologi komunisme, atau dulu masih disebut dengan Marxisme gitu, merupakan ideologi yang intinya tidak ada orang yang boleh goyang kaki di rumah sementara dia mendapatkan uang secara terus-terusan gitu, atau nggak kerja tapi dapat uang. Nah, bukan berarti kayak orang sukses nggak boleh ya, tapi kan mereka yang tidak mau bekerja keras. Dan contoh dulu banyak pejabat-pejabat yang hanya goyang-goyang kaki dan terima suapan, dia mendapatkan uang dan kekayaan, dan itu sangat ditentang oleh Tan Malaka. Nah, di Belanda ini nih,
beliau melahap buku-buku tentang Marxisme seperti buku-bukunya Karl Marx, Vladimir Lenin dan yang lainnya. Di sana juga beliau bersekolah di Belanda, dia kuliah di sana. Nah, tapi karena beliau dari Indonesia, terutama Sumatera atau Minangkabau, beliau tidak terbiasa dengan iklim yang sangat dingin atau ekstrim di Belanda, dan itu membuat beliau, Tan Malaka ini, menjadi sakit-sakitan dan akhirnya mendapatkan radang paru-paru, dan itu yang membuat beliau susah untuk mengendalikan kesehatannya sampai akhir hayatnya gitu. Nah, balik lagi, ketika beliau di Belanda, beliau sebelum ke Belanda itu beliau dibantu oleh gurunya dan sokongan dari datuk-datuknya atau pemuka-pemuka adat di Bukit Tinggi gitu, sehingga beliau bisa berhasil pergi ke Belanda. Nah, ketika di Belanda, karena keterampilannya berbahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, tentu saja bahasa Arab dia juga paham, dan tak luput bahasa Inggris tentunya, beliau ditawarkan untuk menjadi guru di sekolah Belanda. Namun karena beliau ingat akan kesusahan guru-gurunya dan kesusahan nini mamanya atau datuk-datuknya di kampung, beliau menurunkan niatnya dan ingin fokus untuk menuntut ilmu saja. Nah, setelah beliau ikut pembelajaran di Belanda, beliau murid yang cerdas. Nah, beliau bertemu dengan salah seorang pendiri Partai Komunis Hindia Belanda, atau dulu sebutan Bagi Indonesia gitu. Nah, partai ini merupakan partai cikal bakalnya PKI. Nah, jadi PKI itu dulu berasal dari Hindia Belanda yang menginginkan keadilan untuk pribumi. Nah, itulah yang mendasari PKI yang saat ini. Balik lagi yang saya katakan, bahwa PKI yang terjadi di Indonesia merupakan tragedi dan tidak semua komunis berakhir seperti itu. Oke, lanjut. Maka setelah dia berdialog, Tan Malaka mendapatkan respect oleh orang Belanda, Hindia Belanda tersebut, dan ditunjuk sebagai perwakilan Hindia Belanda, Partai Komunis Belanda dalam kongresnya, Kongres Internasional waktu itu. Nah, Tan Malaka dengan pidatonya yang berapi-api dan pemahamannya tentang Marxisme dan komunisme, beliau membuat kagum kancah internasional waktu itu. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh penting Partai Komunis di Belanda. Itulah Tan Malaka. Oke, sekarang kita akan masuk ke fase paling krusialnya Tan Malaka, yaitu pulang ke tanah air. Di umur 25 tahun, Tan Malaka pulang ke tanah air. Beliau pergi ke Padang melalui Selat Malaka, melalui kapalnya. Setelah beliau balik, beliau pergi ke Java atau Jawa. Nah, di sana beliau mulai melakukan pergerakannya. Beliau mengikuti Partai Komunis Hindia Belanda waktu itu dan melakukan orasi-orasi atau gerakan-gerakan. Beliau juga sepanjang hidupnya bertemu dengan para buruh atau kaum tertindas lah. Itu yang mendasari pemikiran beliau bahwa keadilan untuk buruh itu harus ditegakkan, atau menurut bahasanya adalah perlawanan kelas dan juga masyarakat proletar yang harus diperjuangkan. Nah, setelah beliau di Indonesia, beliau memiliki pengaruh yang sangat besar karena kemampuannya berpidato dan pemikirannya yang luar biasa membuat orang-orang kagum, termasuk tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Muhammad Hatta, Cokro-Minoto, dan yang lainnya. Nah, karena kekuatan beliau, maka Tan Malaka waktu itu benar-benar menjadi tokoh yang fenomenal, terutama di Partai Komunis Indonesia. Nah, dan ketika itu dia masih belum menjadi ketua. Nah, setelah ketua aslinya, saya lupa namanya, sedang pergi, maka Tan Malaka mengambil alih kepemimpinan sementara, dan itu dijadikan sebagai orasi komunisme yang sangat besar, karena komunisme itu
merupakan poin intinya itu adalah revolusi. Maka Tan Malaka akan memperjuangkan revolusi untuk Indonesia gitu. Setelah Tan Malaka berorasi, banyak kaum proletar, kaum buruh yang respect ke Tan Malaka, dan akhirnya beliau benar-benar menjadi tokoh yang fenomenal waktu itu. Namun masyarakat elit Belanda tidak suka, atau pejabat-pejabat elit Belanda tidak suka dengan beliau. Nah, saat itu Tan Malaka diasingkan, pergi ke Hindia Belanda. Nah, ketika Tan Malaka di Hindia Belanda, beliau mulai mencari pergerakan-pergerakan berjalan di bawah bergerak di bawah tanah. Itulah yang beliau katakan perjuangannya mulai di bawah tanah. Gimana di bawah tanah? Nama Tan Malaka dihilangkan dari pribadinya. Dia menggunakan nama-nama samaran, contoh kayak Ali Hussein segala macam. Dia menggunakan nama-nama samaran. Nah, akhirnya dia bekerja sama dengan partai-partai komunis di Belanda, dan saat itu beliau saking berpengaruhnya didaftarkan sebagai salah satu anggota parlemen untuk calon kandidat di Belanda. Namun karena umurnya yang masih 25 tahun, yang masih kecil, maka Tan Malaka gagal untuk masuk parlemen, bukan dipaksakan seperti yang sebelah. Oke. Setelah Tan Malaka gagal parlemen, beliau mendengar nih gonjang-ganjing di Jerman. Karena Jerman waktu itu sedang selesai Perang Dunia Pertama dan sedang hangat-hangatnya isu komunis di sana. Nah, Tan Malaka langsung mengambil kesempatan tersebut. Dia pergi ke Berlin, Jerman. Sesampainya dia di Berlin, Jerman, dia langsung bertemu dengan tokoh-tokoh komunis di Jerman dan melakukan pergerakan kongres demi kongres sehingga dia benar-benar berpengaruh. Nah, ketika di Jerman, dia mendengar kabar bahwa Hatta berada di sana, di Jerman juga. Maka dia mengundang Hatta, akhirnya mereka diskusi dan bertukar pikiran sekitar 5 hari yang menjadi latar belakang pemikiran arah kiri yang dicetuskan oleh Tan Malaka itu sendiri, yang dibagikannya ke Muhammad Hatta. Nah, setelah beliau percakapan yang cukup panjang, mereka berpisah dan Tan Malaka terus berjuang kongres demi kongres menjadi tokoh yang paling berpengaruh di negara-negara. Dan karena dia berpengaruh di negara-negara dengan membawa paham Marxisme dan komunismenya yang sangat mengutarakan revolusi dan sangat dibenci oleh kaum elit feodal, apalagi kapitalisme waktu itu, Tan Malaka menjadi buronan internasional. Wah, nggak main nih, bukan buronan nasional lagi, tapi sudah buronan internasional. Beliau berpindah-pindah negara, ke Cina, ke Berlin, pokoknya ke negara-negara yang masih bisa bertahan aman. Beliau berpindah-pindah untuk melanjutkan hidupnya dan tak lupa mengembangkan pemikirannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatahnya, di mana batang ubi dilempar, di sana dia akan tumbuh menjadi segar. Itulah Tan Malaka, sang putra Minang. Oke, lanjut. Setelah Tan Malaka merantau selama 20 tahun di negeri orang, menjadi buronan internasional, melompat negara demi negara, bertahan dengan mengajar dan mencari pemikiran. Apapun pekerjaan, apapun keadaan, dia tetap mengusahakan belajar. Buku, bahkan dalam kata-katanya tentang buku, dalam bukunya Madilog mengatakan, dan kalau memang perlu, harus pakaian dan makanan harus dikurangi agar mendapatkan buku dan pemikiran yang baik. Itulah Tan Malaka. Selanjutnya Tan Malaka pulang ke Indonesia. Beliau memulai perjuangan yang sesungguhnya di Indonesia. Beliau awal-awal singgah ke tanah kelahirannya, Padang, Sumatera Barat. Setelah itu beliau pergi ke Biak. Dia pergi ke Rawa, apa namanya itu? Dia pergi ke Jawa pokoknya. Di sana dia dalam 6 bulan masih memperhatikan gerak-gerik dan ekonomi dan situasi yang ada di Jawa waktu itu. Karena itu sangat berbeda dengan 20 tahun yang dia meninggalkan daerah tersebut. Sebagaimana dalam bukunya juga mengatakan, bayi yang kutinggal 20 tahun lalu sekarang sudah menjadi dewasa dan sekarang aku akan mempelajarinya lagi.
Nah, setelah dia mempelajarinya lagi, beliau tidak menggunakan nama asli, tapi menggunakan nama Ali Hussein sebagai nama samaran. Beliau bergerak di bawah tanah, pergi ke perpustakaan, dan di sebuah perpustakaan dia bertemu dengan seorang yang cukup pengaruh, orang Belanda, dipengaruh di pemerintahan, dan meminta tolong untuk menerjemahkan sebuah buku kepadanya. Setelah Tan Malaka menerjemahkannya, orang tersebut kagum pada Tan Malaka, dan akhirnya dia direkrut menjadi pengatur atau manajer di sebuah tambang. Nah, ketika dia berada di tambang, dia melihat kerja Romusa yang begitu mengenaskan. Dia melihat kaum buruh itu benar-benar seperti budak, dan di sanalah dia menulis di Beyah itu, menulis sebuah buku yang fenomenal bernama Madilog. Dan di sana dia mengutarakan pikirannya, mengatakan orang Indonesia ini butuh yang pertama tuh logika, dialektika, dan materialisme. Maksudnya itu materialisme, jangan terlalu percaya dengan hal gaib. Yang kedua, logika digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, dan dialektika digunakan untuk beradu argumen, bukan beradu sentimen. Oke. Tan Malaka ketika dia masih di luar negeri, ada pergerakan PKI yang dipimpin oleh Musso. Ketika itu 19 belum pergerakan PKI yang sangat besar, itu masih sebelum 1945, ingin melakukan revolusi atau pemberontakan, kudeta di Indonesia. Tapi Tan Malaka mengatakan jangan dulu, karena Indonesia belum siap, mentalnya, ekonominya, apalagi pemikirannya belum siap untuk melakukan revolusi sebesar itu. Dan kalaupun siap, harus terorganisir dan harus rapi, harus serentak, nggak boleh asal-asalan. Dan ternyata benar yang dikatakan oleh Tan Malaka, Musso gagal dalam melakukan revolusi di Indonesia. Dan ketika masih di luar negeri juga, Tan Malaka menulis sebuah buku yang ramalannya itu 14 tahun sebelum kemerdekaan. Berarti 1945 dikurang 14, 1921. Ya, 1921. Ya. 1921. Ketika itu menulis sebuah buku bernama Nar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia gitu. Nah, itulah pertama kali ditemukan kata Republik Indonesia. Karena itu beliau diberi gelar dengan Bapak Republik Indonesia gitu. Beliau meramalkan semua hal yang ada di sana dan mengatakan ketika Perang Pasifik nanti akan tiba, ketika Perang Pasifik pecah, itulah kesempatan Indonesia untuk merdeka. Dan itu benar-benar terjadi pada 1945 ketika Jepang dibom oleh Amerika, dan itu menjadi kesempatan untuk merdeka. Nah, perjuangan beliau di Indonesia sangat di luar bayangan, bukan enak gitu, tapi lebih susah, lebih menyakitkan, dan mungkin kalau dipikir-pikir cukup gila nih orang gitu. Karena bayangkan bergerak di bawah tanah, tidak ada keuntungan, tidak dapat uang, tidak ada dapat nama pun enggak, karena dia di bawah tanah, tidak menggunakan nama aslinya. Dan kenyamanan, apa yang nyaman? Nggak ada nyaman sama sekali. Tapi itu yang dikerjakan beliau. Beliau bergerak di bawah tanah memperjuangkan bangsa Indonesia. Namun gerakan yang sangat sulit tersebut ditentang oleh para elit. Ketika beliau bergerak di Beyah, dia banyak yang menentang. Soekarno pun juga menentang karena paham-paham beliau yang sangat radikal dan komunis ketika itu. Dan akhirnya sebelum akhir perjuangannya 10 tahun terakhir, beliau menaikkan namanya ke atas tanah. Maksudnya dia mengutamakan, saya Tan Malaka. Waduh, udah kayak Eren Rambling aja tuh, yang langsung berubah jadi Titan kan. Oke. Balik ke topik. Tan Malaka mengutamakan namanya Tan Malaka, dan itu mengejutkan tokoh-tokoh nasional waktu itu seperti Soekarno, Hatta, Cokroaminoto, dan banyak tokoh lainnya. Muhammad Amin pun juga terkejut, Syahrir pun terkejut gitu. Dan dia mengkritik pemerintahan waktu itu sangat lembek karena selalu menggunakan delegasi-delegasi untuk berunding dengan penjajah. Karena bagi beliau pantang
rasanya berunding dengan maling. Itu hebatnya Tan Malaka, radikalnya ya. Namun perjuangan tersebut tidaklah mudah dan akhirnya juga tidak bagus. Walaupun hasilnya saat ini kita rasakan benar-benar berdampak pada Indonesia. Karena ketika beliau berjuang, beliau bersekutu dengan Sudirman, Jenderal Sudirman, jenderal tertinggi Indonesia, melawan fraksi Soekarno-Hatta. Wah, udah kayak fraksi Eren Yeager aja nih. Oke. Beliau melawan fraksi dan akhirnya disudutkan oleh Tentara Nasional, dan pada akhirnya ketika pemerintahan Hatta parlementer, beliau yang telah memperjuangkan Indonesia dengan darah dan keringatnya sampai seakan-akan sudah kayak gila ya, mati di tangan bangsanya sendiri. Beliau ditembak dengan timah panas dan dikuburkan entah di mana, entah mayatnya dihanyutkan atau bagaimana. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan mengenaskan di tangan bangsa yang dicintainya, diperjuangkannya dengan darah dan keringatnya. Tan Malaka, sang pahlawan Republik Indonesia, pahlawan tanpa tanda jasa, benar-benar tanpa tanda jasa, tapi sangat berjasa. Pahlawan yang tak peduli dengan nama, harta, apalagi kedudukan dan jabatan. Pahlawan pemikiran yang hebat. Pahlawan yang menginspirasi anak muda sampai sekarang. Partai-partai yang didirikannya, Murba, Masyarakat Rakyat Biasa, PKI, yang seharusnya baik, tapi karena ditinggalkannya menjadi kacau. Dan banyak dampaknya kepada Indonesia. Bahkan pembentukan pemikiran Republik Indonesia, beliaulah yang telah mencetuskannya. Putra Minang, bukan hanya Abdul Karim Malik Abdullah, tapi juga Tan Malaka. Bahkan namanya tak ditulis di buku-buku pelajaran. Sungguh ironis Indonesia. Wahai bangsaku, marilah kita lihat perjuangan Bapak kita, Bapak Republik kita, yang telah merumuskan ramalan terbesar Republik ini. Jangan lupakan perjuangannya. Lanjutkan. Jangan biarkan pemikiran mistik menghancurkan Indonesia. Jangan biarkan pikiran non-logis menghancurkan kebenaran Indonesia. Jangan biarkan kemandulan dialektika membuat kita lemah di kancah dunia. Marilah kita berpikir, marilah kita berusaha, dan yang paling penting, kata Tan Malaka, yang paling berjasa bukan kemewahan dunia, bukan kemewahan harta apalagi wanita, tapi ideologi merupakan kemewahan tertinggi yang dimiliki oleh anak muda. Saya Salman Lutfi, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.